Selamat datang di Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Swipers, episode kali ini kita akan membahas tentang penanganan gejala flu dan batuk pada anak. Salah satu terapi farmakologi yang paling sering dipakai adalah penggunaan obat sirup. Lalu amankah obat sirup untuk anak? Untuk membahasnya, langsung aja kita bahas bersama Anissa Winyadini sebagai Digital Detailing Executive Helion. Apa kabar Mbak Anissa? Baik, Pak Iman. Kembali lagi ya, kita bertemu lagi. Ketemu lagi, Pak Iman. Emang kita udah terlalu nyaman soalnya jadi enak banget gitu ya. Iya nih. Mbak, sebelum kita lanjut, izinkan saya dulu membacakan fakta-fakta menarik. Siap. Ya. Oke. Mbak, fakta yang pertama, batuk menggi. Batuk pada anak yang berbunyi seperti gonggongan sering juga disebut sebagai batuk mengi. Julukan itu diberikan karena batuk pada anak jenis ini memang membuat anak seperti menggonggong, terutama di malam hari ketika mengalami batuk mengi. Anak juga jadi susah bernapas karena adanya pembengkakan di saluran napas yang disebabkan oleh virus. Biasanya batuk ini hanya berlangsung 3 hingga 5 hari. Namun jika batuk menggonggong ini berlangsung lebih dari itu, segera hubungi dokter. Nah, fakta yang kedua, batuk kering. Batuk jenis ini bisa merupakan indikasi bahwa anak Anda memiliki alergi terhadap benda-benda tertentu. Ketika anak mengalami batuk kering, sesungguhnya mereka tengah membersihkan saluran nafas di hidung atau tenggorokan dari benda asing. Yang ketiga, fakta yang sangat menarik, batuk berdahak. Batuk jenis ini biasanya terbentuk seiring dengan flu. Bakteri yang menyerang tubuh dikeluarkan dalam bentuk lendir. Nah, lendir ini yang kerap belum bisa dikeluarkan secara sendiri oleh bayi atau anak, sehingga kadangkala membuat anak lebih rewel daripada biasanya. Karena ketidaknyamanan di hidung ataupun di tenggorokan mereka yang menghambat sirkulasi udara melalui hidung. Yang keempat adalah batuk karena influenza. Batuk pada anak yang merupakan gejala influenza biasanya berbentuk batuk kering, terutama yang disertai oleh radang tenggorokan. Namun hal ini juga tergantung tingkat keparahan influenza itu sendiri. Anak bisa juga menderita pilek atau demam dengan suhu di bawah 38,5 derajat Celcius, terutama kalau ini terjadi di malam hari. Batuk pada anak jenis ini biasanya akan reda sendiri dalam 1 hingga 2 minggu. Anak mungkin akan sangat rewel selama mengalami batuk ini, tapi orang tua tidak perlu khawatir. Anak cukup diberikan perawatan di rumah, home treatment, seperti membuat uap alami yang ditempatkan di sudut ruangan, memberi lebih banyak asupan cair berupa ASI, susu, ataupun sup kepada anak, maupun mandi air hangat agar pernapasan anak lebih lega. Meskipun demikian, orang tua harus segera membawa anak ke dokter jika batuk pada anak ini juga disertai oleh demam yang suhu tubuhnya mencapai di atas 38,5 derajat Celcius, atau lendir anak menjadi sangat hijau. Hal ini dikhawatirkan merupakan indikasi adanya penyakit lain dalam tubuh anak. Nah, itu tadi adalah fakta menarik tentang batuk pada anak. Mau lebih lanjut lagi dan lebih dalam kita bahas, Mbak Nisa. Gimana sih sebenarnya perubahan cuaca itu bisa membuat anak rentan terhadap penyakit? Benar nggak sih gara-gara perubahan cuaca itu membuat lebih rentan kena penyakit? Ya, tentunya benar banget nih Pak. Karena nggak usah anak-anak, di perubahan cuaca ini aja kita yang orang dewasa pasti tetap harus beradaptasi dong di tengah kondisi ini. Nah, sekarang kita bayangkan di anak-anak. Anak-anak ini sistem imunnya itu masih dalam proses perkembangan. Jadi dia masih belum terbentuk sempurna. Masih belum sestabil orang dewasa. Ketika ada banyak virus yang ada di udara nih ya Pak, pasti mereka akan lebih rentan untuk terkena penyakit tersebut. Dan salah satu penyakit yang paling banyak dijumpai di musim pancaroba ini atau di perubahan cuaca yang ekstrim ini yaitu adalah sistem yang berhubungan pernapasan. Gitu. Nah, faktor lain apa yang bisa terjadinya pada batuk? Resiko terjadi pada batuk pada anak? Ya, tadi seperti misalnya adanya infeksi virus atau bakteri di saluran pernapasan anak, bisa juga karena ada penyakit di lambungnya. Jadi asam lambung bisa memicu yang terjadinya batuk pada anak. Kemudian jika anak memiliki gejala asma, lalu ketika anak memiliki alergi atau sinusitis dan faktor udara misalnya, jika di sekitar anak-anak terdapat orang dewasa yang merokok. Nah, partikel udara dari asap rokoknya itu kan juga bisa menyebabkan batuk pada anak. Gitu.
Setiap penyakit pasti punya symptoms, pasti punya gejalanya. Betul. Gimana gejala batuk dan pilek ini, gejalanya apa sih? Oke, kalau untuk anak-anak sendiri biasanya gejala yang dirasakan tuh seperti hidung meler, yang biasanya pasti awalnya tuh lendirnya tuh berwarna cairan bening, tapi dan kental, terus yang lama-lama nanti dia bisa berubah warnanya jadi kayak kuning kehijauan seperti tadi yang Pak Iman sudah sempat sebutkan ya di fakta unik. Betul. Ya, terus bisa juga hidungnya tersumbat atau bersin-bersin, batuk disertai nyeri dan gatal tenggorokan, lalu demam, kemudian nyeri saat menelan, terus berkurangnya daya penciuman dan perasa sehingga nafsu makan anak pun menjadi turun. Oke, diagnosisnya sendiri gimana, Mbak? Sebenarnya kalau untuk diagnosis sendiri sih udah kelihatan ya Pak ya, ketika anak udah mulai bersin-bersin atau misalnya batuk-batuk, itu pasti udah ada tanda bahwa anak akan menderita batuk atau pilek. Namun biasanya itu pun juga bisa dilakukan oleh dokter juga atau di rumah juga dengan pemeriksaan fisik atau dari anamnesis ya dengan bertanya ya. Nah, untuk batuk dan pilek sendiri sih sebetulnya tidak terlalu memerlukan pemeriksaan penunjang kecuali jika batuknya itu disebabkan oleh alergi. Maka mungkin harus dilakukan tes alergen, Pak, gitu. Tes alergen tuh tes alergi berarti ya? Iya, tes alergi. Oke. Nah, komplikasinya gimana kalau terhadap batuk dan pilek? Kalau untuk komplikasinya sendiri, jika misalnya batuk dan pilek itu tidak dirawat atau misalnya didiamkan aja, dia bisa berkembang ke arah pneumonia pada anak atau infeksi paru-paru. Bisa juga menyebabkan dehidrasi, mengalami sinus, dan ini mungkin belakangan nih sempat agak rame nih, yaitu infeksi telinga pada anak hanya karena flu atau pilek pada anak itu tidak ditangani sampai benar-benar sembuh. Gitu. Sebentar, dia infeksi pada telinga? Yes. Karena pilek itu tidak ditangani secara sampai sembuh. Karena ternyata tuh struktur telinga kita tuh terhubung nih antara telinga dengan saluran pernafasan kita. Jadi once kita atau si anak-anak ini flu tapi tidak tidak dirawat dengan baik, dia tuh lendirnya tuh bisa nyampe gitu. Ya, gitu. Jadi cairan saluran yang menghubungkan telinga dan area pernafasannya, jadi yang tadinya harusnya kosong cuman berisi udara, dia malah terisi sama lendirnya itu. Oke. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini sudah harus ke dokter? Apakah dari awal ketika masih meler dengan yang warna putih tadi udah harus ke dokter, atau tunggu gimana sih gitu? Sebenarnya balik lagi nih, tadi kan Pak Iwan juga udah sempat sebut nih, dia ini penyakit yang sebetulnya bisa kita rawat di rumah. Tapi jika dan dia akan sembuh nih dengan sendirinya. Tapi jika sudah 7-10 hari dirawat di rumah, kok anak ini nggak sembuh-sembuh pileknya. Nah, itu adalah salah satu pertanda bahwa bahwa anak ini harus dibawa ke dokter. Apalagi jika sudah ada gejala penyerta lain seperti yang tadi batuk terus-menerus, terus ada demam nggak kunjung turun. Nah, seperti itu, Pak. Oke, Mbak Nisa mungkin ada tips ya gimana caranya penanganan batuk dan pilek pada anak? Silakan disampaikan ke Swipers. Oke, Swipers. Jadi ini adalah beberapa tips yang mungkin nanti Swipers bisa sampaikan kepada orang tua yang datang ke apotek Swipers nih, terus bertanya kira-kira apa sih nih yang bisa dilakukan oleh kami orang tua di rumah. Yang pertama, pastikan anak mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, karena tentunya air putih ini bagus ya untuk membuat tubuh anak ini selalu terhidrasi ya Pak ya, bukan terdehidrasi ya, terhidrasi. Aduh. Nah, terus habis itu yang kedua, konsumsi minuman hangat dan biasanya juga diberikan madu atau lemon, itu juga bagus tuh untuk dikombinasikan ketika anak sedang mengalami batuk ataupun pilek. Nah, yang ketiga, jauhi penyebab iritasi. Maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya adalah ketika anak ini dia batuk-batuk karena di sekitarnya ada yang merokok, maka jauhi anak dari orang dewasa yang merokok tersebut. Atau misalnya karena ada debu, nah jauhkan anak pokoknya dari penyebab iritasi yang bikin anak batuk atau pilek. Dan yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Karena lagi-lagi karena sistem imunnya masih belum terbentuk dengan sempurna, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sistem imunnya adalah dengan istirahat yang cukup. Oke, thank you so much for the tips. Yes. Mbak, ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanya juga nih. Triaminik itu mengandung cemaran EG nggak sih? Gitu. Nah, ini nih yang rame nih ya Pak, cukup rame ya, betul. Nah, tentunya kita tidak ada kandungan EG sama sekali. Dan ini pun sudah tervalidasi dan terdukung dengan hasil pengujian dari BPOM, di mana memang waktu itu kan sempat ditarik ya tuh Pak semua produk sirup, sehingga kita pun menaati nih arahan dari BPOM untuk berhenti mengedarkan dulu untuk dilakukan pengujian. Dan alhamdulillahnya setelah diuji produk kita ada di positive list, jadi dia aman untuk digunakan. Selain daripada BPOM tadi, pasti Helion juga melakukan validasi sendiri lah ya. Betul. Nah, itu gimana tuh?
Nah, kita senantiasa ya di sini swipers untuk memastikan bahwa bahan baku yang kita gunakan itu telah memenuhi standar dari Farmakope, begitu pula dengan produk jadinya. Dan juga kita di setiap tahapan prosesnya itu tuh sudah mengalami proses yang ketat ya, sehingga dipastikan semuanya itu aman. Oke. Di Helion sendiri yang aman baru Triaminik atau ada produk lainnya juga yang udah dinyatakan aman? Oh, tentu tidak. Wah, Selain keren. Triaminik, ada produk Activate dan juga ada Panadol sirup untuk anak-anak yang sudah dinyatakan aman. Jadi 2 produk itu udah boleh dijual di apotek, toko obat. Yes, tentu sudah boleh dijual lagi ya swipers di apotek swipers. Mantap sekali. Nah, sekarang kita lebih detail lagi nih bahas Triaminiknya ya. Iya. Karena kan pastinya apoteker ada yang mungkin lupa-lupa ingat gitu ya, atau perlu tambahan ilmu atau update ilmu lah gitu. Ini masuk golongan obat apa nih kalau Triaminik? Untuk Triaminik sendiri masuk ke dalam golongan dot biru, Pak. Dot biru. Ya. Dan ada variannya apa aja? Berapa variasi gitu loh? Oke, untuk variannya sendiri ada varian yang untuk pilek, Triaminik pilek, Triaminik batuk dan pilek, dan juga yang ini yang Triaminik ekspektoran dan pilek gitu, Bentar, Pak. berarti yang warna ujung ini sekarang ini ekspektoran. Ini ekspektoran dan pilek. Pilek, Terus yang warnanya merah agak terang ini yang Triaminik pilek. Oke. Dan yang terakhir paling pinggir ini dia ini adalah Triaminik batuk dan pilek yang lebih gelap warnanya. Oke. Ada perbedaan komposisi dari 3 ini atau gimana? Ada, jadi ketiganya ini sebetulnya mengandung pseudoephedrine HCl, tapi untuk Triaminik yang pilek dia ada tambahan zat aktif yaitu chlorphenamine maleate, dan juga untuk yang batuk dan pilek ada tambahan kandungan dextrometorphan HBr, sedangkan untuk Triaminik ekspektoran dan pilek dia ada kandungan guifenesin. Oke, dengan berbagai macam kandungan yang tadi, karena masing-masing kan punya kandungan yang berbeda gitu ya. Yap. Cara pakainya berbeda juga atau ada cara pakai memang sudah standar untuk 3 tipe ini? Ya, karena kan kita tidak mau memberikan kesulitan nih untuk orang tua dan untuk swipers dalam menjelaskannya. Untuk cara pakainya semuanya sama. Okay. Dimana untuk anak usia 2-6 tahun itu dikonsumsinya setengah sendok takar atau 2,5 mili 3 kali sehari. Lalu untuk anak usia 6-12 tahun dikonsumsinya 1 sendok takar atau 5 mili 3 kali sehari juga. Dan untuk anak di atas 12 tahun 2 sendok takar atau 10 mili 3 kali sehari. 3 kali. Untuk pemakaian panjang gimana? Aman nggak tuh? Nah, sebenarnya sih kita menyarankan jika setelah 3 hari penggunaan masih tidak kunjung membaik, kita sarankan untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter karena ditakutkan ada penyakit lain yang membuat dia tidak kunjung sembuh. Benar. Interaksi dengan obat lain misalnya ada? Oke, untuk interaksi dengan obat lain ada Pak beberapanya. Yang pertama, kalau misalnya digunakan bersamaan dengan inhibitor atau penghambat monoamin oksidase itu sebisa mungkin dihindarkan atau dikontraindikasikan. Lalu karena dia ada kandungan pseudoephedrine HCl-nya, dia tuh dapat mengurangi efek beberapa zat atau obat antihipertensi, serta dia juga dapat berinteraksi dengan obat-obat anestesi berhalogen. Serta efek pengobatan yang bekerja sentral simpatomimetika, antidepresi itu juga dapat ditingkatkan oleh pseudoephedrine HCl atau chlorphenamine maleate itu. Oke, nah ini juga yang sering ditanya ini. Efek sampingnya bagaimana? Ada nggak gitu loh? Oke, kan namanya juga obat ya Pak, tidak 100% dia baik-baik aja. Pasti tetap ada efek samping yang mungkin terjadi jika dikonsumsi. Seperti bisa menyebabkan rasa nyeri kepala, mual, muntah, berkeringat, haus, takikardia, cemas, gelisah. Dan kalau untuk versi lengkapnya lagi bisa baca di yang petunjuknya. Mantap sekali. Jadi apa dong keunggulannya dari Triaminik ini sendiri dibandingkan yang lain? Oke, untuk keunggulannya sendiri dia ini memang sudah dijadikan andalan para ibu nih Pak jika si kecil ini mengalami batuk pilek. Karena memang untuk di setiap tahapan dia tuh ada, jadi nggak perlu pusing nih kalau pilek pakai yang mana, ada. Kalau misalnya dia batuk sama pilek terus batuknya kering pakai yang mana, ada. Juga. Kalau berdahak ada juga. Jadi andalan banget nih buat ibu sama anak. Tapi dengan semua keunggulan tadi, mahal atau murah nih produk? Mahal nih pasti. Kalau mahal atau enggak mah relatif ya Pak menurutnya. Berapa sih emang Mbak? Oke, kalau untuk Triaminik pilek itu dan juga Triaminik ekspektoran dan pilek itu bisa didapatkan dengan HET sekitar 82.200. Sedangkan untuk Triaminik batuk dan pilek itu HET-nya 78.300. Jadi dengan banyaknya keunggulan kayak tadi, harganya segitu ya? Yes. Wow, itu mah triple untung itu.
Iya kan? Atau Nah, pastikan produk Triaminic ready stock di apotek Anda ya, Swipers. Jika belum, Anda bisa cek produk Triaminic dengan penawaran khusus di SwipeRx Belanja. Langsung aja cek di aplikasi SwipeRx dengan cara mengakses link yang tertera di bagian deskripsi. Jangan sampai kehabisan, belanja lebih murah ya di SwipeRx Belanja. Mbak Nisa, thank you so much ya. terima kasih juga Pak Iman. Ini enak banget nih. Maksud saya enak adalah lancar sekali karena ini pasti produk yang memang udah diketahui banyak orang. Yes, betul. Seperti tadi Mbak Nisa bilang, ini adalah andalan para ibu. Mungkin saya tambahkan dan bapak lah. Dan bapak ya. Kasihan bapaknya. Kasihan gitu kan bapaknya. ya. Jadi orang tua lah Dan kita orang bilang tua, begitu ya. betul. Jangan sungkan-sungkan, jangan kaget kalau kami panggil lagi. Oh, tentunya saya Ya. menunggu panggilan dari SwipeRx. Swipers, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube kami, serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa tetap up to date dengan konten-konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.